Pernah nggak ngalamin hal ini? Kambing sudah kamu rawat sejak kecil, dikasih makan bagus, dikandangin bersih, dijaga kesehatannya, sampai bobotnya mantap, bentuknya bagus dan siap jual. Tapi begitu kamu tawarkan ke pasar, gede sih, tapi tak kasih 2 juta aja ya mas. Wah, saya udah beli dari orang lain mas. Ntar ya mas, belum butuh sekarang. Dan kamu bingung, kok nggak ada yang mau beli ya? Ini realita yang banyak dialami peternak pemula. Mereka jago ngurus kambing, tapi nggak siap jualan. Usaha ternak bukan cuma soal produksi, tapi juga soal distribusi. Kalau kamu nggak punya pasar, kambing segemuk apapun tetap jadi beban. Di episode ini, kita bahas kenapa banyak peternak gagal di ujung, yaitu pasar. Kapan waktu terbaik mulai cari pembeli? Dan gimana caranya bangun jaringan pasar bahkan dari kampung. Karena ternak tanpa pasar sama seperti panen tanpa pembeli. Capek kerja, hasilnya numpuk, tapi nggak jadi uang. Saya pernah main ke kandang seorang peternak muda. Kandangnya rapi, bersih, kambingnya sehat-sehat, pakai pakan fermentasi, sistemnya bagus. Tapi dia curhat. Mas, saya bingung, kambing udah gede semua, tapi nggak ada yang beli. Saya posting di Facebook, sepi, bawa ke pasar, ditawar murah. Dia bukan peternak malas, dia bukan nggak bisa rawat, tapi dia lupa satu hal penting, yaitu bangun pasar. Ini masalah umum. Banyak peternak fokus beternak dengan semangat, belajar manajemen kandang, riset pakan, vaksin, dan bobot ideal kambing. Tapi nggak pernah belajar jualan. Nggak pernah bangun relasi dengan pengepul, pedagang, jagal, atau pembeli tetap. Mereka baru mulai cari pasar setelah kambing siap jual. Dan itu sudah terlambat. Karena pasar itu butuh waktu untuk dibangun. Nggak bisa langsung ada begitu kambing gede. Kalau kamu nggak mulai dari awal, maka hasil panenmu nggak akan kemana-mana. Dan kambing yang seharusnya jadi aset, malah jadi beban. Banyak peternak berpikir begini, nantilah cari pembeli kalau kambingnya udah gede. Yang penting sekarang fokus rawat dulu. Pasar mah gampang, tinggal bawa ke lapak atau upload di grup. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Pasar itu bukan sesuatu yang langsung muncul. Dia harus dibangun, dikenalkan, dihubungi, dirawat, sama kayak pelihara kambing. Kalau kamu mulai cari pasar saat kambing sudah gemuk, kamu kehilangan waktu. Dan kamu terjebak dalam posisi terpaksa menjual, bukan memilih menjual. Bedanya, kalau kamu sudah punya pasar sebelum kambing siap, kamu bisa pilih harga dan waktu jual. Kalau kamu belum punya pasar, kamu akan terpaksa jual cepat, meski harganya rendah. Pasar itu seperti lahan panen. Kamu bisa nanam apa saja, tapi kalau nggak tahu kemana menjualnya, semua hasil itu akan membusuk di tanganmu sendiri. Peternakan tanpa jaringan pasar ibarat nelayan yang nggak tahu kemana menjual ikan. Akhirnya dijual ke tengkulak yang seenaknya kasih harga. Makanya, pasar harus mulai dibangun bahkan sebelum kamu punya kambing. Ada satu pola yang sering terjadi di peternak pemula. Yang pertama, semangat belajar pakan, fermentasi, gizi. Yang kedua, fokus rawat kambing sampai sehat dan gemuk. Yang ketiga, bangga lihat kandang penuh. Yang keempat, baru sadar, loh ini jual ke siapa ya? Dan ketika akhirnya panik cari pembeli, maka terpaksa bawa ke pasar ditawar rendah, posting di grup Facebook nggak ada respon, nunggu tetangga datang padahal nggak pasti beli.
Ini karena mereka fokus produksi, tapi lupa distribusi. Padahal, bisnis itu bukan soal bikin produk bagus saja, tapi soal gimana produk itu sampai ke tangan yang butuh. Tanpa distribusi, kamu cuma menumpuk barang. Dan kambing itu makin lama dipelihara tanpa dijual sama dengan makin besar biayanya. Lebih buruk lagi kalau kamu sudah pinjam modal. Tiap bulan bayar cicilan, tapi kambing nggak laku, uang nggak masuk. Jangan sampai kamu jadi peternak yang hebat di kandang, tapi gagal di meja penjualan. Jadi gimana caranya membangun pasar sejak awal? Bahkan kalau kamu masih pemula? Jawabannya sederhana. Mulai dari sekitarmu. Ini ada beberapa strategi praktis yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, bangun relasi sebelum butuh. Jangan nunggu kambing gede baru nyari pembeli. Dari sekarang, mulai ngobrol dengan jagal lokal, pedagang kambing di pasar hewan, penjual sate, gulai, akikoh, pembeli korban rutin. Kenalkan dirimu, tanya kebutuhan mereka, simpan kontak. Jadi pas waktunya jual, kamu nggak mulai dari nol. Yang kedua, aktif di grup ternak dan pasar lokal. Gabung grup WhatsApp peternak daerahmu, posting dokumentasi ternakmu secara berkala, misalnya foto kambing, sistem pakan, video pendek. Jangan jualan langsung, tapi bangun kepercayaan dulu. Orang nggak akan beli dari yang tiba-tiba muncul, tapi dari yang sudah mereka lihat rutin. Yang ketiga, buat catatan pembeli kecil. Setiap ada tetangga atau orang luar yang tanya kambing, catat namanya dan nomornya. Kamu bisa kirim info kalau kambingmu siap jual. Kumpulan nomor itu bisa jadi awal database pasar pribadi kamu. Yang keempat, jual secara bertahap. Nggak perlu nunggu semua kambing gede baru jual. Latihan jual 1 ekor dulu ke orang sekitar. Dari situ kamu belajar negosiasi, transportasi, kapan harga bagus, dan respon pembeli. Lama-lama kamu paham irama pasar. Ini hal penting yang jarang disadari peternak. Kamu bukan sedang jual kambing, kamu sedang jual solusi. Orang beli kambing itu punya tujuan untuk akikah anak, untuk kurban, untuk acara keluarga, untuk stok warung sate, untuk modal beternak. Kalau kamu tahu tujuannya, kamu bisa sesuaikan penawaranmu. Contoh, orang cari kambing akikah, tawarkan jantan kecil bobot 20-25 kg. Orang cari indukan, tawarkan yang sudah kawin tinggal nunggu lahir. Pedagang sate, tawarkan kambing potong rutin, bukan yang gemuk-gemuk mahal. Dengan kata lain, kamu bukan cuma peternak, kamu problem solver. Peternak yang mengerti kebutuhan pasar akan lebih mudah menjual. Kambing bisa kamu pelihara di kandang, tapi pasar harus kamu pelihara di kepala. Kalau kamu tanya, apa enaknya punya pasar tetap? Jawabannya simpel. Hidup jadi lebih tenang. Peternak yang sudah punya langganan atau pembeli tetap biasanya nggak bingung saat kambing siap jual. Bisa prediksi pemasukan bulanan, bisa negosiasi harga lebih adil, bahkan bisa dapat DP atau pre-order sebelum kambing jadi. Ini yang sering terjadi di lapangan. Ada jagal yang butuh 2 ekor tiap minggu, ada warung sate yang langganan beli sebulan sekali, ada tetangga yang biasa titip kambing akikoh, ada reseller yang biasa ambil dan jual ulang. Semua ini tidak terjadi dalam semalam. Tapi kalau kamu terus rawat relasi dan konsisten jaga kualitas, mereka akan datang sendiri. Dan begitu kamu dikenal bisa diandalkan, respon cepat, harga masuk akal, kambing sehat dan sesuai pesanan, maka kamu akan mulai kebanjiran order, bukan lagi nyari-nyari pembeli.
Punya jaringan pembeli tetap juga membuat kamu bisa fokus pada pengembangan kandang, bukan sekedar survival. Masih banyak peternak yang jalan kandangnya bagus, sistemnya rapi, tapi orang-orang sekitar nggak tahu dia jual kambing. Peternakanmu nggak bisa dikenal kalau kamu sembunyi. Ingat, kamu bukan cuma kerja di kandang, kamu juga pengusaha. Dan pengusaha harus bisa menampakkan dirinya. Nah, ada hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, pakai status WA, WhatsApp. Bikin dokumentasi mingguan, video kasih makan kambing, update kelahiran, cerita singkat soal perawatan. Itu membentuk citra kalau kamu peternak aktif dan serius. Yang kedua, buat nama kandang dan logo sederhana. Misalnya, Kandang Maju Jaya, spesialis indukan PE. Kandang Yuda Makmur, spesialis kambing kurban. Nama ini bikin orang ingat, jadi gampang direkomendasikan. Yang ketiga, foto dan video yang layak share. Jangan sepelekan kualitas gambar. Kalau kamu mau jual kambing harga 3 juta, tapi fotonya gelap dan blur, orang juga malas lihat. Foto yang terang, bersih, dan jelas bikin orang percaya. Belum perlu kamera mahal, HP biasa cukup, yang penting niat. Yang keempat, kirim ucapan ke pembeli lama. Kalau ada pembeli akikoh misalnya, kasih ucapan selamat dan minta izin upload foto kambingnya waktu dikirim. Lama-lama kamu punya galeri kepercayaan dan pembeli baru bisa melihat itu sebagai bukti kualitas. Ingat, kalau kamu gak memperkenalkan dirimu sebagai peternak, maka orang gak akan tahu harus beli ke siapa. Dan mereka akan beli ke orang lain yang lebih aktif tampil. Di titik ini, kamu mungkin mulai sadar. Selama ini terlalu sibuk di kandang, tapi lupa membangun jembatan keluar kandang. Peternakan bukan hanya soal ngarit, ngasih makan, bersihin kotoran. Itu penting, iya. Tapi kalau kamu ingin naik kelas, kamu harus mulai bertanya, kambing saya ini mau dijual ke siapa? Apa kebutuhan orang yang saya target? Apakah saya sudah dikenal di sekitar sebagai penjual kambing? Kalau jawabannya masih belum tahu atau belum sempat, maka saatnya kamu mulai meluangkan waktu untuk membangun pasar. Buat catatan calon pembeli, bangun relasi sebelum butuh, posting perkembangan kandang, tunjukkan bahwa kamu serius. Jangan jadi peternak yang hebat di kandang tapi kalah bersaing karena diam. Orang lain mungkin gak lebih pintar dari kamu dalam merawat kambing, tapi mereka bisa lebih dulu sukses karena mereka lebih dulu muncul di mata pembeli. Bukan yang paling bagus yang menang, tapi yang paling dikenal duluan. Dan kamu bisa jadi keduanya, bagus di kandang dan dikenal di pasar. Kalau kamu ingin beternak kambing dan jadi kaya, maka jangan cuma jago pelihara, harus juga jago menjual. Pasar bukan butuh musuh, pasar adalah sahabat. Dia yang bikin kambingmu berubah jadi uang. Dia yang bikin kerja kerasmu berubah jadi hasil. Mulailah dari kecil, satu pembeli tetap, satu testimoni bagus, satu jaringan warung, satu jagal yang percaya sama kamu. Dari situlah semua berkembang. Kandang yang rapi itu penting, tapi pasar yang kuat itu yang bikin kamu bertahan. Terima kasih sudah menyimak episode 6 dari seri Ternak Kambing Jadi Kaya. Semoga pembahasan kali ini bikin kamu gak cuma sibuk di kandang, tapi juga aktif bangun pasar. Kalau video ini bermanfaat, silahkan like, komentar pengalaman kamu di kolom komentar, share ke teman-teman peternak lainnya,
Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Di episode selanjutnya kita akan bahas peternak hebat tapi nggak pernah nabung, sama dengan kambing banyak tabungan nggak ada. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap tumbuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.